Halo teman-teman semua, kenalin aku Anin dari PJ Akademi Kimia Asrama Kanayaka. Nah, di sini aku akan jelasin nih bab tentang unsur senyawa dan tabel periodik. Nah, yang pertama tuh definisi nih. Ya biasalah, definisi kimia adalah disiplin ilmu yang mempelajari komposisi sifat-sifat dan transformasi materi. Nah, di sini sebelum melangkah lebih jauh kita dikenalkan nih dengan apa sih atom? Atom itu adalah satuan dasar materi yang mengemban sifat unsur. Nah, kita teman-teman semua udah tahu nih kalau misalkan dalam atom tuh ada proton, neutron, sama elektron. Dengan massa, muatan, dan simbolnya tuh bisa disaksiin di tabel ini. Nah, eksperimen tuh membuktikan bahwa proton dan neutron tuh yang partikel penyusun inti. Jadi itu kayak massa inti tuh emang didominannya tuh cuma sama proton sama neutron. Nah, sedangkan elektron tuh berada di luar inti yang mengisi volume yang lebih besar. Kemudian ada namanya unsur. Unsur itu adalah zat di mana sama atomnya yang memiliki jumlah proton yang sama. Terus itu ada dikenal namanya isotop. Isotop tuh teman-teman ingat kalau isotop tuh protonnya doang yang sama, ini protonnya yang sama, tapi jumlah neutronnya yang berbeda gitu teman-teman. Nah kalau misalkan simbol atom udah tahu lah ya teman-teman. Kalau di sini simbolnya di sini di atasnya tuh eh, apa masanya, kalau di bawahnya itu adalah nomor atomnya. Kemudian ada yang namanya massa atom relatif. Kenapa sih ada massa atom relatif? Ya untuk menetapkan skala massa atom yang lain itu kan perlu ditetapkan acuan kan ya teman-teman. Nah, karena isotop yang paling melimpah di bumi itu karbon 12, makanya karbon 12 itu digunakan sebagai massa acuan. Dimana kalau misalkan massa atom 12C itu tepat 12 satuan massa atom, makanya tuh sehingga massa satu satuan atom tuh 1/12 massa karbon 12 gitu teman-teman. Nah, bisa diketahui bahwa 1 SMA itu 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg sama dengan 1 Dalton. Dan massa 1 mol 12C itu tuh adalah 12.000 gram. 12 gram, teman-teman. Nah, intinya si karbon 12C itu emang karbon 12 itu emang dijadiin massa acuan gitu, teman-teman. Sehingga ya gitu teman-teman, kalau misalkan kita ngitung tuh satu massa satu satuan atom tuh ya 1/12 massa karbon 12 gitu teman-teman. Kenapa sih karbon 12 dijadiin sebagai acuan gitu dan dipilih 1/12 massa atom karbon 12 sebagai satu SMA? Ya karena karbon tuh unsur yang paling melimpah dan massa atom hampir semua unsur mendekati bilangan bulat bila pembaginya adalah 1/12 massa atom karbon. Contoh, hidrogen memiliki massa hampir 1 SMA. Jadi, intinya tuh di atom C12 tuh emang digunakan sebagai acuan gitu temen. Jadi kayak emang udah patokannya kalau misalkan kita menghitung massa satu satuan atom tuh ya tinggal 1/12 massa karbon 12 gitu. Ini mah satunya masih SMA ya. Lanjut ke massa atom rata-rata dari kelimpahan isotop. Di sini ada yang mungkin teman-teman udah tahu ya, kayak kelimpahan isotop kayak soal-soal kayak gini. Nah, ini mah tinggal kalau misalkan ada 2 isotop, ada 35 klor sama 37 klor. Nah, dalam setiap sampel klor tuh ada 75,77% 35 klor sama 24,2337 klor. Maka terus massa atomnya 35 klor tuh sekian SMA dan massa atom 37 klor tuh sekian SMA. Nah, berdasarkan data ini tentukan massa rata-rata dari klor. Ini tinggal berarti kelimpahannya ini yaitu tuh 75,77/100 dikali masanya. Masanya dia tuh berapa? Terus ditambah si
persenan satunya lagi dikali masanya. Nah, nanti tuh dapet tuh masa rata-rata atom klornya tuh berapa. Kita tuh ngitungnya tuh kan di sini tuh kelimpahannya tuh ada 75% dan masanya segini. 75% dari masa ini tuh berapa, sama yang ini tuh 24%-nya tuh berapa. Nah, nanti itu bakal jadi masa rata-rata atom klor. Lanjut ke tabel periodik modern. Nah, ini pasti teman-teman udah tahu lah ya. Kayak kita harus udah mengenal lah ya gimana sih tabel periodik gitu. Ya, kalau di sini tuh ada alkali, di sini alkali tanah. Terus di sini ada halogen, di sini ada gas mulia gitu. Terus kalau di sini tuh masanya, terus di sini nomor atomnya gitu. Ada juga tabel periodik yang kayak cuma bedain jenisnya logam, non logam sama metaloid. Nah, kalau yang biru mah non logam, kalau yang ini mah logam yang hijau-hijau. Kalau misalkan yang merah tuh metaloid gitu. Di sebelah sini tuh metaloid. Terus lanjut ke latihannya mah udah ada di video yang satunya lagi yang bahas latihan. Nah, sebagian besar unsur tuh dalam periodik tuh ada yang gitu kan, seperti yang tadi yang warna-warna hijau tadi kan, ini logam gitu. Sifatnya logam tuh apa? Itu tuh ada mengkilap atau memantulkan cahaya, dapat ditempa tipis, sebagian bersifat keras, besi dan krom, tetapi sebagian besar lunak. Ada menghantarkan panas listrik, ya kan namanya logam lah ya teman-teman. Terus padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Dan sifat kimianya tuh adalah reaktivitas logam tuh bervariasi. Jadi tuh kayak reaktivitas semua logam tuh nggak sama gitu teman-teman. Contohnya tuh ada AU dan PT sangat tidak reaktif, sementara natrium dan K sangat reaktif. Jadi emang kayak golongan satu tuh emang reaktif semua gitu teman-teman. Terus ada juga non logam. Tadi yang halogen, gas mulia kan non logam gitu kan. Nah, itu ada terdiri dari 17 unsur pada posisi kanan dari tabel periodik. Jadi kayak yang tadi halogen, gas mulia kan udah kayak non logam. Nah, sebagian besar ditemukan sebagai senyawa daripada sebagai unsur. Jadi kayak mungkin kayak lebih stabil dalam bentuk senyawanya gitu teman-teman daripada sebagai unsurnya. Nah, wujudnya tuh ada monoatom kayak helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ada yang gas diatom kayak H2, O2, N2, F2, Cl2. Juga ada padatan. Jadi tuh meskipun logam tuh tetap ada gitu yang bentuknya padatan kayak I2, Sl8, S8, P4. Karbon itu ada grafit sama intan, terus ada cairan juga Br2. Sifat lainnya itu adalah rapuh dan insulator. Kan kalau misalkan logam tuh kayak lebih kuat karena tuh strukturnya tuh lebih padat gitu. Kalau yang non logam tuh kayak nggak padat gitu, jadi kayak lebih rapuh. Terus sifat kimianya tuh adalah kalau gas mulia tuh sifatnya tuh inert. Nah, kalau yang reaktif tuh ada F2O2 H2. Terus ada juga bereaksi dengan bereaksi dengan logam membentuk senyawa ion. Jadi kan teman-teman udah tahu lah ya, kalau misalkan logam sama non logam itu tuh bisa membentuk senyawa ion gitu. Di sini ada metaloid nih. Metaloid itu terdiri dari 8 unsur. Jadi itu cuma ada 8 unsur ini teman-teman. Yang terletak pada posisi diagonal antara logam dan non logam dalam tabel periodik unsur. Makanya tadi tuh kayak urutan kayak letaknya tuh gini gitu kan. Nah, sifatnya metaloid itu apa? Mengkilap seperti logam, tapi rapuh, seperti non-logam. Bersifat semikonduktor, contohnya silikon dan germanium, menghantarkan listrik, tapi tidak sebaik logam. Jadi tuh kayak ini tuh emang setengah-setengah gitu loh. Ada sifat logamnya sama sifat non-logamnya gitu. Nah, teman-teman udah tahu kan, kalau misalkan atom tuh yang bergabung tuh membentuk zat yang lebih kompleks, yang disebut molekul. Nah, rumus molekul menentukan komposisi unsur-unsur dalam senyawa. Jadi kayak rumusnya tuh misalkan contohnya ini CO2, berarti itu komposisinya tuh ada 1C sama 2O gitu. Rumus molekul terdiri dari simbol unsur dan subskrip yang menyatakan jumlah relatif setiap unsur dalam senyawa. Ya, jadi seperti yang aku udah bilang tadi, kalau misalkan contohnya ada N3, berarti tuh ada 1N sama ada 3H gitu.
Nah, kalau menggambarkan molekul pasti teman-teman udah tahu lah ya. Nah, itu tuh fungsinya buat apa? Ya memperlihatkan posisi atom gitu. Kayak gimana sih mereka terikatnya gitu. Sama memperlihatkan bentuk 3D dari molekul. Kan juga ada yang gambar 3D-nya gitu teman-teman. Nah, caranya tuh ada struktur formula, model ball and stick, sama model space filling. Contohnya kalau formula tuh kayak cuma garis-garis gini teman-teman. Terus kalau model ballistic tuh ya di sini tuh atom-atomnya tuh bulat-bulat terus dihubungin sama garis gitu. Tapi kayak di sini tuh lebih kayak kayak kita tuh bisa ngebayangin bentuk 3D-nya gitu teman-teman. Di sini ada space filling model di mana menunjukkan molekul menggunakan bola berfungsi untuk menunjukkan molekul. Jadi tuh kayak gambarnya tuh bulat-bulat gitu. Nah, warna berbeda memperlihatkan unsur yang beda. Nah, ukuran relatif bolanya itu mencerminkan perbedaan ukuran atom. Jadi kalau misalkan ada yang atomnya tuh kecil sama yang ada atomnya besar, nanti tuh ya bolanya tuh kayak bola-bolanya tuh ya ada yang kecil sama yang besar, tapi nanti juga warnanya juga beda karena setiap unsur kan warnanya beda. Nah, contohnya ini nih ada contohnya buat apa ya Ha2O tuh bentuknya gini, CH4 bentuknya gini, kloroform tuh bentuknya gini gitu. Kayak ini lebih ke 3D banget gitu sih. Lanjut ke ada ke em, ion dan senyawa ion. Nah, ion itu adalah partikel bermuatan yang terbentuk dari hasil transfer satu atau lebih elektron dari suatu atom netral ke atom netral lainnya. Nah, senyawa ion itu tuh senyawa ion tuh terdiri dari ion-ion yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Contohnya NaCl, Na plus Cl-. Jadi tuh ion tuh bisa didefinisikan itu sebagai kayak apa ya? Kita tuh udah dapat elektron atau udah ngelepasin elektron gitu. Contohnya tuh misalkan nih Na tuh ngeberiin satu elektronnya ke Cl. Jadi tuh kan ini nanti tuh bakal jadi ion Na plus. Nah, Cl tuh udah nerima satu elektron nih dari Na. Berarti kan dia udah jadi ion Cl-. Nah, kalau senyawa ion eh, itu tuh terbentuk tuh dari ion-ion dari unsur logam maupun non logam. Jadi kan udah teman-teman udah tau lah ya kalau misalkan ion tuh senyawa ion tuh dari logam sama non logam gitu ya. Teman-teman contohnya ya si NaCl ini. Nah, lanjut nih ada satuan rumus. Senyawa ion seperti NaCl merupakan kristal garam di mana ion Na+ dan ion Cl- mengisi kisi kristal secara selang-seling membentuk struktur raksasa. Jadi itu kayak kalau misalkan teman-teman tahu mungkin senyawanya nanti tuh kayak emang tuh terdiri tuh kayak bentukannya di dalamnya kalau misalkan diamati di dalamnya gitu ya di isinya gitu tuh emang sesuatunya nanti tuh bakal kayak gini. Di sini ada di sini ada Cl, di sini ada Na+, ya. Kan Cl kan emang ukurannya lebih gede kan. Makanya di sini bolanya si Cl tuh lebih gede. Kayak secara selang-seling terstruktur gini. Jadi makanya nanti tuh kayak bakal terbentuk kristal NaCl. Nah, NaCl tuh kayak satuan rumus terkecilnya gitu loh. Kayak komposisi paling sederhana untuk mempresentasikan senyawa ion. Jadi tuh NaCl tuh bukan rumus molekul. Kan pasti kan udah paham lah kalau misalkan rumus molekul tuh lebih kayak ada kelipatannya gitu kan. Nah, kalau misalkan eh, satuan rumus tuh kayak yang emang yang lebih paling sederhana banget lah banget gitu. Di sini tuh ada bukti eksperimen terbentuknya ion. Nah, eksperimen tuh gimana? Hantaran listrik itu tuh memerlukan gerakan partikel bermuatan. Jadi itu kan ya listrik bisa nyala karena ada partikel yang apa ya? Karena partikel yang bermuatan kan bergerak. Kayak, akhirnya tuh kayak bergerak dari kutub-kutub gitu kan. Jadi kan makanya kan listrik bisa nyala. Nah, senyawa ion itu eh, tidak bisa mengatakan listrik dalam wujud padatan. Ya karena tadi partikel bermuatannya kan kalau misalkan dalam padatan kan nggak bisa bergerak ya jadinya nggak bisa ngantarin listrik gitu.
Makanya di sini senyawa ion hanya dapat menghantarkan listrik dalam wujud cair atau ketika terlarut dalam air, di mana pada keadaan tersebut ion dapat bebas bergerak. Jadi ya padatan nggak bisa mah ya karena mereka nggak bisa bergerak, men. Kalau misalkan mereka nggak bisa bergerak mah ya nggak bisa menghantarkan listrik gitu. Kalau senyawa molekul, senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik dalam wujud apapun karena molekul terbentuk dari partikel-partikel tidak bermuatan. Jadi kalau misalkan senyawa molekul tuh ya karena mereka nggak bermuatan ya apa gitu yang mau uh, di apa ya, yang mau dihantarin tuh nggak ada ya. Makanya nggak senyawa molekul tuh nggak bisa. Yang bisa tuh cuma senyawa ionnya. Lanjut ada kation dari logam transisi. Nah, unsur golongan transisi tidak sereaktif unsur golongan 1,2. Jadi emang golongan 1,2 tuh reaktif banget, teman-teman. Nah, kalau unsur golongan transisi itu, unsur ini tuh masih dapat mentransfer elektron ke unsur non-logam membentuk senyawa ion. Tapi jumlah ion yang ditransfer tidak pasti seperti unsur logam pada 1 dan 2. Jadi di sini tuh eh si kesimpulannya tuh kalau transisi tuh nggak sereaktif golongan 1,2 dan yang ditransfer elektronnya tuh kayak nggak pasti gitu teman-teman. Jadi kayak ada yang beda-beda gitu. Kan kalau misalkan golongan 1,2 kan udah paten tuh. Kalau golongan 1 tuh transfer 1 elektron. Yang kalau golongan 2 tuh transfer 2 elektron. Kalau yang transisi tuh enggak. Dan juga bisa jadi satu ion positif tuh bisa membentuk lebih dari satu senyawa ion gitu. Contohnya di sini tuh ada FeCl2 sama FeCl3. Nah kan kalau misalkan di sini kan FeCl2 tuh kayak ngelepas 2 elektron. Kalau yang ini tuh ngelepas 3 elektron gitu kan beda. Di sini ada kation dari logam post transisi. Ini tuh logam post transisi tuh ada apa aja? Ini dia unsur-unsurnya. Posisinya tuh di mana? Itu tuh setelah golongan transisi tapi sebelum metaloid. Jadi di sini. Ini kan transisi metal, kalau di sini tuh metaloid kan yang di sini. Nah, makanya di sini tuh ada post transition gitu. Nah, ada 2 logam yang penting diketahui yaitu ada timah sama timbal. Dimana ini tuh unsurnya tuh dapat apa ya? Unsurnya itu memiliki bilangan oksidasi sehingga dapat membentuk 2 senyawa dengan unsur non logam. Jadi tuh kayak apa ya? Selain yang tadi transisi metal yang bisa membentuk 2 senyawa, di sini tuh ada juga eh di sini tuh post transisi tuh juga bisa lebih tepatnya ke Sn sama timbal tuh bisa apa ya? Bisa membentuk 2 senyawa dengan unsur non logam kayak bisa membentuk 2 senyawa lebih dari 1 senyawa gitu loh. Contohnya ini ada SNO sama SNO2 gitu. Jadi tuh emang di golongannya post transisi tuh kayak mereka tuh bisa apa ya membentuk lebih dari 1 senyawa gitu. Kan kalau misalkan golongan 1,2 kan cuma 1. Tadi golongan transisi kan juga banyak kan, lebih bisa membentuk banyak senyawa. Si logam post transisi juga tuh bisa membentuk 2 senyawa dengan unsur non logam gitu, teman-teman. Tapi di sini ada pengecualian. Bismut tuh eh, cuma memiliki 1 muatan doang plus 3. Jadi itu dia tuh hanya bisa membentuk 1 senyawa saja gitu, teman-teman. Lanjut di sini ada ion-ion transisi sama post transisi. Di sini teman-teman bisa tahu nih muatan-muatannya tuh berapa gitu. Nah, di sini ada juga senyawa ion poliatom. Jadi tuh ionnya tuh nggak cuma Na plus doang, tapi itu juga ada poliatomnya yang lebih dari 1 atom. Contohnya ini. Tata namanya. Nah, gini teman-teman. Kalau misalkan logamnya tuh cuma bentuk 1 kation, kayak ya 1 senyawa gitu, cuma bisa membentuk 1 senyawa. Makanya tuh ya namanya tuh sesuai unsurnya. Contohnya Na plus ya natrium. Kalsium 2 plus ya cuma kalsium. Nah, tapi kalau misalkan lebih dari 1 kation,
Nah, ini tuh logamnya tuh diberi tanda Romawi yang menyatakan muatannya. Contohnya tuh ada kromium 2 plus jadi kromium 2, kromium 3 plus jadi kromium 3 gitu. Tata namanya ini tuh ya seperti tadi, kalau yang Hamin tuh hidrida, C4 itu karbida, Si4 ini tuh adalah silika gitu. Ada N3 nitrit dan seterusnya. Nah, di sini tuh ada juga nama anion poliatom. Jadi kayak ion-ionnya itu juga selain ion-ionnya tuh juga punya nama gitu teman-teman. Jadi kayak selain ada yang tadi kayak senyawa ion poliatom, di sini tuh juga ada anion-anion poliatom juga, ada kation, ada nama ion-ion namanya gitu. Jadi intinya tuh ini mah kayak kalian tuh baca-baca gitu namanya tuh apa, kayak ya pengetahuan aja sih. Mungkin tuh kan kadang tuh kalian kayak bingung gitu kan. Ini ionnya namanya apa gitu, bingung. Jadi tuh kayak ini lebih ke banyak-banyak baca, nambah pengetahuan gitu. Jadi kita kayak lebih tahu gimana sih nama si ionnya gitu. Lanjut ke ada tuh senyawa hidrat. Mungkin teman-teman kalau misalkan mengetahui senyawa gitu kayak ada yang titik H2O gitu. Titik H2O itu apa maksudnya? Di sini tuh adalah dia tuh merupakan senyawa hidrat di mana kristalnya tuh ada airnya. Jadi tuh emang tuh senyawa apa ya? Kalau misalkan bahan-bahan di lab gitu emang ada yang ada yang hidratnya, ada yang enggak gitu. Tapi kalau misalkan ada hidratnya tuh berarti di situ tuh ada ngandung H2O. Nah, tapi gara-gara si airnya tadi tuh gak terikat kuat sama si senyawanya yang ini, makanya itu dapat dihilangkan dengan proses dehidrasi sehingga tuh jadi padatan anhidrat gitu. Jadi intinya tuh hidrat tuh ada airnya, si kristalnya tuh ada airnya, kalau anhidrat tuh nggak ada gitu. Nah, kalau penamaannya di sini tuh mengikuti nama senyawa ion, tapi diikuti dengan jumlah molekul air. Contohnya di sini ada kalsium sulfat dihidrat. Ini karena 2. Ini ada kobalt 2. Kenapa kobalt 2? Karena di sini kan Cl-nya kan 2 kali. Dan Cl kan motornya kan 1. Jadi kobalt 2 klorida hektahidrat. Ini ada 6. Sini ada besi 3 iodida trihidrat. Karena di sini ada 3 gitu. Lanjut di sini ada senyawa molekul. Molekul tuh partikel netral yang terdiri dari 2 atom atau lebih. Jadi tuh pasti teman-teman udah tahu lah ya, molekul tuh emang gak cuma satu doang kan namanya unsur. Nah, ikatan kimia tuh interaksi yang mengikat lah. Nah, rumus molekul tuh komposisinya ada ini CO2, berarti kan ada 1 C, ada 2 O gitu. Nah, kalau molekul itu tuh dari non-logam sama non-logam. Kalau misalkan ion tadi kan non-logam, kalau molekul mah non-logam sama non-logam gitu. Nah, di sini tuh ada perbedaan di senyawa ion dan molekul, di mana kalau misalkan molekul tuh unit diskrit, kayak 1 unit molekul air terdiri dari 2 atom H yang terikat pada 1 atom O. Nah, kalau senyawa ion, setiap ion berlawanan muatan dikemas saling berdekatan sehingga tidak dapat dijelaskan satu ion milik ion yang mana. Contohnya, pada NaCl setiap satu ion Na+ berikatan dengan 6. Gitu pula sebaliknya. Nah, kalau ini tuh apa ya? Kalau molekul tuh emang ada beberapa atom yang terikat pada suatu atom gitu. Kalau yang ini emang kalau senyawa ion tuh emang muatannya tuh berlawanan, terus tuh dikemas saling deket. Nah, di situ tuh kayak kita tuh nggak bisa jelasin tuh itu tuh ion tuh milik yang mana gitu. Jadi tuh emang perbedaannya gitu aja sih teman-teman. Ini kayak lebih ke pengetahuan aja sih. Di sini ada senyawa yang mengandung molekul hidrogen, bisa dilihat nih beberapa senyawa yang mengandung hidrogen gitu. Hidrogen mahnya di sini mah kan pasti tahu lah ya teman-teman, kalau misalnya hidrogen tuh buat jadi senyawa seperti gas mulia gitu konfigurasinya.
Di sini ada senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon tuh yang ada CCH, CH-nya gini sih. Kan hidro sama karbon gitu. Di sini ada functional groups in organic chemistry. Di sini kayak ada gugus-gugus fungsional gitu. Mungkin di sini kayak teman-teman bisa apa ya, bisa tahu gitu ada beberapa gugus yang ada kayak punya namanya sendiri-sendiri gitu. Contohnya di sini ada alkohol tuh ROH, ether tuh ROR gitu. Tata nama senyawa biner. Di sini kayak teman-teman paling kadang bingung kan ya. Nah, kalau misalkan senyawanya tuh yang molekul gitu, nah jumlah atom tuh diberi awalan gitu. Kecuali untuk unsur pertama yang jumlahnya hanya satu atom awalan mono ditiadakan. Nah, kalau di sini berarti tuh apa ya? Kalau di senyawa molekul itu emang kayak yang apa ya unsur yang setelahnya tuh emang ada mono, di, tri gitu dan seterusnya teman-teman. Tapi kalau yang unsur pertamanya enggak. Contohnya di sini ada H2S tuh hidrogen sulfida. Kan H2 kalau H mah ada pengecualian kan. Di sini ada Se3N2. Berarti kan ini tri selenium nih dinitrida gitu. Kalau senyawa ion mah beda lagi tadi kayak sesuai namanya tadi teman-teman. Kayak kalau misalkan cuma satu bisa membentuk satu senyawa mah tinggal natrium klorida contohnya. Kalau misalkan eh, Fe3Cl FeCl3 gitu, berarti kan itu namanya besi 3 klorida gitu. Udah sih teman-teman, sekian dari aku. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, sabi banget tanya ke penji-penji akademik yang lain gitu. Terima kasih.